ketika saya melihat itu, saya ini agak panik juga nih, agak panik juga. Nah, ketika waktu itu kan saya lagi bikin kopi. Nah, air panasnya ini baru saja saya rebus. Nah, ini udah pasti panas. Saya pikiran ini kalau memang itu adalah hantu parakang tersebut, saya mau mengusirnya, saya siram pakai air panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua sahabat pencinta misteri. Nah, malam ini aku akan mengangkat sebuah cerita di mana cerita ini beredar di daerah Kalimantan. Nah, namun malam ini aku nggak sendirian karena aku malam ini ditemani salah seorang sahabat dan juga sekaligus sebagai narasumber yang akan menceritakan pengalaman tentang misteri. Nah, buat sahabat pencinta misteri, langsung saja kita hadirkan sahabat kita, Bang Darmawan. Halo, selamat malam Bang Darmawan. Malam juga. Nah, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih banyak ya sebelumnya buat Bang Darmawan yang sudah menyempatkan berhadir memenuhi undangan kita. Nah, malam ini Bang Darmawan mau bercerita tentang pengalaman yang pernah dialami ya Bang. Nah, Bang Darmawan malam ini akan menceritakan sebuah pengalaman di mana pengalaman Bang Darmawan ini adalah lagi-lagi cerita misteri, dan itu real dialami oleh Bang Darmawan sendiri. Nah, Bang, cerita apa sih yang akan diangkat oleh Bang Darmawan malam hari ini? Untuk malam ini saya akan menceritakan tentang hantu atau makhluk gaib yang bernama Parakang. Sebelum kita menuju ke pengalaman saya tentang hantu Parakang ini, kita apa sih sebenarnya hantu Parakang ini? Nah, itu aku juga penasaran. Sebenarnya seringkali aku dengar yang namanya hantu Parakang ini. Cuma aku nggak tahu persis ya seperti apa sih makhluk Parakang ini, karena cerita yang beredar itu terkadang berbeda-beda. Iya. Nah, sedangkan Bang Darmawan ini adalah orang yang pernah mengalami secara langsung. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja dengarkan cerita dari Bang Darmawan. Nah, pertama-tama adalah dari orang-orang ya, dari kalangan masyarakat nih, mereka menyebutnya itu hantu Parakang. Iya. Nah, yang mana hantu Parakang ini mereka itu kan berkeliaran pada malam hari nih kan. Dan kemudian hantu Parakang ini yang kita ketahui itu mereka itu ada dua jenis. Dua jenis ya Bang? Nah, yang pertama hantu Parakang ini adalah hantu jadi-jadian. Artinya hantu jadi-jadian ini adalah manusia biasa yang mengkaji ilmu hitam, lalu mereka ini dirasuki oleh jin tersebut, lalu jadilah hantu. Nah, yang kedua ini adalah dari turun temurun. Artinya mereka ini diwariskan dari nenek moyang mereka. Artinya ilmu Parakang keturunan ya? Keturunan. Tapi yang pertama tadi itu tidak, karena memang mereka sendiri yang mengkaji. Nah, tadi Bang Darmawan bilang kalau hantu Parakang ini ada dua macam ya. Pertama adalah hantu Parakang yang memang seseorang yang mengkaji ilmu Parakang ya. Dan yang kedua adalah Parakang yang memang diwarisi oleh kakek moyang mereka. Nah, Bang, di sini saya mau tanya, apa sih perbedaan dari Parakang ini, yang kedua ini? Nah, perbedaan di antara keduanya ini adalah yang pertama-tama tadi adalah yang jadi-jadian. Iya. Nah, itu mereka kalau ketika mereka sudah memang sampai pada ajalnya, mereka ini meninggal ya seperti biasanya kita manusia sewajarnya. Tapi berbeda dengan Parakang yang kedua tadi.
yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Mereka ini ketika memang sudah ajalnya ingin sampai, ini sulit, tidak akan bisa. Tidak bisa meninggal ya? Tidak bisa, karena ibaratnya itu nyawa itu ya gantung lah, karena ada masih ilmu tersebut. Nah itu harus mereka turunkan dulu ke anak-anak mereka. Jadi mereka ini harus mewariskan ilmu mereka, Iya, baru mereka bisa meninggal. Iya, baru dia bisa melepas. Nah, sedangkan kalau untuk yang pertama tadi ya, kalaupun mereka harus meninggal, maka tidak jadi masalah ya untuk anak cucu mereka ya. Tidak jadi masalah. Nah, jadi tidak perlu diwariskan oleh keturunan mereka. Ya, nah itulah yang jadi masalahnya ini adalah yang turun temurun ini, karena yang di bawah ini anak-anak mereka ya mau tidak mau ya harus menerima. Jadi kalau memang tidak ada yang bersedia untuk menerima ilmu tersebut, berarti si orang ini nggak bisa meninggal ya? Ya sulit lah, entah mungkin mereka ini sakit lah atau bagaimana lah, mungkin ya gantung lah nyawa. Oke Bang, di sini aku sedikit ingin tahu tentang seseorang yang mengkaji ilmu parakang. Nah, apa sih sebenarnya tujuan mereka mengkaji ilmu parakang ini? Nah, tujuannya itu dari beberapa cerita yang kita dengar nih ya. Tujuan mereka itu pertama-tama adalah pesugihan. Ya. Nah, dan juga ada mereka ini memang kayak setan kelaparan lah, yang bisa kita katakan mereka ini haus dengan darah, karena mereka ini kan suka dengan darah-darah. Nah, dan juga ini nih, mohon maaf ya, berbahayanya adalah ketika seorang wanita yang membuang sembarangan bekas pembalut mereka. Nah, itu setan ini atau parakang ini mereka suka menjilat-jilat. Nah, khususnya juga seperti wanita yang baru melahirkan. Nah, itu juga termasuk salah satu yang sangat disukai oleh parakang ini. Iya. Nah, di sini aku juga pernah mendengar sebuah cerita tentang parakang, bahwasanya benar tadi kata Abang, bahwasanya mengkaji ilmu parakang itu untuk pesugihan. Nah, dan memang buat mereka yang mengkaji ilmu parakang ini memang bisa mereka gunakan ya untuk mempercepat sebuah pekerjaan. Ya, nah, ada juga yang mengatakan begitu, karena beberapa dari mereka itu pada zaman dahulu itu mereka itu adalah seorang penenun. Ya, penenun. Penenun, dan katanya mereka itu ketika mereka menenun itu cuman ya kira-kira 1 malam lah selesai. Jadi pengerjaannya itu cukup dengan waktu 1 malam bisa selesai ya. Tapi ini tidak semua untuk penenun ya, tidak semua. Hanya ada beberapa orang dahulu, dan sekarang mungkin nggak ada lagi. Nah, oke, dan kemudian untuk parakang yang dari nenek moyang. Nah, yang dari nenek moyang ini kita masih kurang tahu nih ya. Karena kan mereka ini kan diwariskan, jadi kan apapun tujuan mereka ya kita kurang tahu. Artinya kan mereka ini mau tidak mau, kita katakan terpaksa mereka menerima, dan tujuannya pun ya apapun hasilnya itulah mungkin. Artinya mereka ini hanya pasrah ya, menerima ilmu dari orang tua mereka. Ya, karena kan ya kalau kita melihat orang tua kita sakit kan ya, ibarat nyawa sudah tergantung, kita pasti merasa kasihan kan, bagaimana mau tidak mau ya kita mau menerima. Nah, jadi mereka ini mau tidak mau harus menerima ilmu dari orang tua mereka, yaitu adalah ilmu parakang. Nah Bang, dengar-dengar Abang ini kan setahu saya punya pengalaman tentang parakang. Maksudnya ini Abang pernah melihat atau gimana nih? Pernah sih saya melihat, tapi melihatnya itu pun saya tidak terlalu jelas, karena pada saat itu ketika saya
bikin kopi bikin kopi di dapur. Iya. Di dapur saya. Nah, di dapur itu kan ada comberannya nih. Iya. Ada comberannya di situ. Nah, biasanya kan kita tahu comberan ini jijik ya. Iya. Jijik, warnanya hitam, Tempatnya kotor ya, bau. Tempatnya kotor kan di situ kan. Nah, kenapa pada suatu malam itu saya mencium bau comberan ini naik. Aromanya menyengat. Aromanya ya? sangat menyengat. Sangat menyengat, tidak enak. Nah, di situ saya penasaran kenapa, mungkin kayak ya seperti biasa Seperti kan, kayak ada yang mengobok-obok ya, ya. ngobok. Kalau kita tahu kan biasanya paling itik lah, Iya. ya kan. Nah, di sini nih saya perhatikan, saya coba lihat-lihat. Artinya abang menengok ke bawah ya? Menengok ke bawah, karena kan yang comberan kita di rumah itu cuma terbuat dari papan siring itu. Iya. Nah, artinya kan masih ada sela-selanya ya, masih ada untuk sela-selanya menengok ke untuk bawah. kita menengok. Nah, ketika saya melihat ke bawah itu, saya melihat dua cahaya merah. Cahaya merah. Nah, ada yang bercahaya merah seperti mata. Namun itu memang terlihat kayak ada yang mengobok-obok itu tadi, dan bentuknya besar. Kemudian ketika saya melihat itu, saya ini agak panik juga. Nah, ketika waktu itu kan saya lagi bikin kopi. Nah, air panasnya ini baru saja saya rebus. Nah, ini udah pasti panas. Saya pikirannya ini kalau memang itu adalah hantu parakang tersebut, saya mau mengusirnya, saya siram pakai air panas. Dan kebetulan ketika saya dekati langsung aja saya siram ke situ. Tiba-tiba langsung kayak ada suara jerit-jerit, kayak suara jeritan ya. Iya, kayak ada suara jeritan. Kemungkinan besar adalah memang makhluk parakang itu tadi. Iya, langsung kayak ada sesosok yang besar kayak keluar langsung lari seperti itu. Lari ya. Iya. Dan memang kalau dari cerita yang kita tahu, makhluk ini bentuknya itu seperti manusia wajarnya, namun matanya memang merah. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka ini memiliki sisik-sisik yang berwarna hitam di kulitnya ya. Di kulit mereka itu. Nah, mereka ini kan, nah sebenarnya saya juga pernah mendengar cerita tentang hantu parakang ini, bahwasanya mereka yang memiliki ilmu parakang itu memang mata mereka berwarna merah. Itu salah satu cerita yang pernah saya dengar. Tapi saya tidak tahu persis ya itu mitos atau apa. Oke, kita lanjut nih Bang. Jadi pada saat setelah Abang menyiram air panas itu mungkin makhluk parakangnya kabur ya. Kabur. Jadi gimana Abang tuh gimana perasaan Abang itu, panik atau apa gitu? Jadi yakin nggak kalau itu memang makhluk parakang? Ya, artinya ketika saya siram ini saya memang benar yakin kalau ya? itu memang makhluk parakang. Karena kalau memang itu sebuah binatang yang saya siram, pasti bersuara kan. Misalkan dari ayam atau bebek, ya pasti. Artinya kan suara jeritannya beda ya. Iya, pasti beda kan suaranya. Dan juga nggak mungkin ya seorang manusia ya juga comberannya nggak mungkin. Kalau manusia udah pasti teriak kan juga, bagaimana suaranya. Juga pasti manusia nggak waras kan. Nah, iya. Jadi disiram air panas ya memang sewajarnya. Iya, memang soalnya ngapain juga di comberan situ kan? Iya, ngapain juga di comberan, apalagi artinya kurang kerjaan lah. Iya, kalau memang manusia. Tapi menurut aku sih Bang, memang itu kemungkinan besar adalah orang yang memiliki ilmu parakang. Nah, karena setahu saya parakang ini memang suka dengan yang bau ini. Yang bau seperti itulah. Entah apa sih yang sebenarnya mereka cari di comberan itu. Nah, yang jelas parakang ini adalah makhluk yang suka dengan aroma-aroma bau seperti bangkai binatang. Iya. Nah, uniknya lagi nih Bang, saya juga pernah dengar cerita. Ini saya diceritakan oleh seseorang. Dulu beliau ini pernah
pernah melihat makhluk parakang. Jadi Bang, beliau itu malam ya, pada malam hari, cuma bulan tuh lagi terang. Nah begitu beliau pulang, beliau mendengar ada suara yang aneh. Jadi beliau ini berjalan sambil mencari dari mana arah suara tersebut. Iya. Nah jadi beliau ini melihat seseorang, tapi ini sosoknya manusia. Sesosok seorang manusia itu sedang memakan bangkai binatang ya yang mereka makan. Nah, jadi yang beliau tahu binatang itu adalah seekor kerbau yang sudah mati, cuma belum begitu berbau ya, mungkin hanya atau sehari atau 2 hari gitu. Jadi beliau tuh memang benar-benar melihat makhluk itu tadi, makhluk parakang ini tadi memasukkan kepalanya ke dalam perut ke dalam tubuhnya itu. Iya, ke dalam, dia masukkan kepalanya di dalam tubuh binatang Kerbau itu tadi ya, bangkai itu tadi. Dan dia memang menggerogoti bagian anggota tubuh yang dalam. Seperti itu cerita beliau. Nah memang sih ya, kayaknya memang makhluk parakang ini ya apa ya, kita katakan makanannya jorok lah ya, mungkin begitulah ya, yang namanya setan lah atau jin apalah. Nah yang saya ketahui juga ini, kalaunya apa ya, makanan mereka itu pun saking joroknya mereka itu memakan kotoran manusia Yang dimakan oleh makhluk parakang. Jadi kotoran manusia itu mereka makan itu dengan cara dikeringkan dulu, dijemur dulu ya Pak? Dijemur. Nah jangankan kotoran manusia, artinya kan kotoran manusia, kotorannya sendiri pun dia makan sendiri dengan cara dijemur dulu, dikeringkan. Jadi itu seakan-akan dijadikan sebagai cemilan ya mungkin begitulah. Nah oke, bicara soal parakang, tadi kan Abang sudah bercerita tentang pengalaman Abang nih mengenai hantu parakang. Oke, pengalaman lainnya ada nggak tentang parakang ini Bang? Misalnya yang dialami oleh keluarga Abang atau teman-teman. Nah kalau dari keluarga saya sih saya kurang tahu ya. Kalau dari teman-teman pun ya tidak ada juga, tapi pernah suatu kejadian juga nih di kampung saya. Di kampung saya itu, artinya di daerah tempat tinggal Abang? Ya di daerah tempat tinggal. Nah di samping rumah saya itu ada sebuah gang. Dan memang gang tersebut itu memang gelap, sangat gelap. Itu pernah dulu itu ada kejadian ribut tengah malam, dan saya tidak tahu apa sih mereka ini, mungkin ada orang yang berkelahi atau apa. Biasanya kan memang sering anak-anak itu nongkrong tempat kami di sana, kan ada yang mabuk lah segala macam, kami kira kan itu. Tapi rupanya kenapa saya ketika keluar itu penasaran nih, mau tahu apa sih yang diributkan orang-orang ini. Orang-orang ini keluar, ada yang bawa obor, ada yang bawa pedang, macam-macam. Saya coba keluar juga, nanya ada apa sih, katanya sih ada hantu Bang yang dikejar, hantu parakang yang ketahuan gitu, lalu dikejar. Dan memang kata mereka itu tubuh mereka itu bersisik, matanya merah. Jadi pada saat itu warga ada yang melihat sosok makhluk itu? Iya, ada yang melihat. Lalu kemudian kan mungkin mereka panik lah, jadi ribut di dalam rumah, lalu kan para warga lain datang. Ini maksudnya untuk ditangkap ya? Ya untuk ditangkap. Katanya sih ada beberapa warga itu sempat menebas. Terus gimana? Sempat menebas makhluk tersebut, tapi sempat lari. Nah disitulah kita tahu bahwasanya makhluk parakang tersebut itu ada yang memiliki sisik kayak hitam itu, karena ketika ditebas itu terkupas sisiknya, ada terkupas sisiknya itu. Kurang lebih kayak gimana ya, sisiknya kayak binatang-binatang
landak gitu, sisik-sisiknya kecil kayak hitam berduri. Jadi gimana Bang, pada saat ini sama warga itu terluka nggak itu si Parakang? Nah ya kemungkinan pasti terluka kan, karena sudah kena tebasan tadi, sempat kena tuh, tapi nggak sempat juga ketangkap, sempat menghilang, Kabur ya, menghilang. kabur. Jadi setelah kejadian itu malam berikutnya apa masih pernah datang atau gimana Bang? Nah kemudian malam berikutnya itu sudah nggak ada lagi sih, karena kan Sudah para aman warga ya. ini mulai ramai lagi untuk meronda, Nah, jaga malam. jadi warga ini banyak yang ronda ya, nungguin Iya, si makhluk nungguin, parakang ini jaga. takutnya datang lagi. Iya, Nah, tapi mungkin si makhluk parakang ini udah jerah nih. udah jerah mungkin. Nah, karena Mungkin udah kena. hampir ketangkap sama warga. Dan gimana ya, makhluk-makhluk tersebut itu kayak semacam ada musim-musim tertentu mereka itu keluar berkeliaran. Sama halnya kan seperti hantu-hantu kuyang atau popo, mereka itu ada waktu-waktu tertentu. Misalkan mereka ini memang tahu, oh ini bulan-bulan kelahiran Ya, mungkin waktu itu adalah waktu lapar-lapar waktu mereka untuk berkeliaran. cari makan ya. Iya. Nah, oke Bang, ada lagi yang bisa disampaikan, diceritakan tentang pengalaman Abang mengenai parakang? Atau cuma itu Bang? Ya, mungkin bisa saya ceritakan di lain waktu lagi. Oke, jadi sudah sekian ya. Cukup sekian dulu kita Nah, oke ceritakan. sahabatku semua, tadi kita sudah mendengarkan cerita Bang Darmawan dan cukup membuat merinding ya, karena ini dialami langsung oleh Bang Darmawan. Cukup menegangkan ya Bang. Iya. Dengar cerita Bang tadi. Nah, buat sahabat pencinta misteri, mungkin sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak sudah mengikuti podcast kita, dan terima kasih banyak buat Bang Darmawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir, meluangkan waktu bercerita berbagai pengalaman. Nah, buat sahabat pencinta misteri, jika kalian ingin berbagi pengalaman bermisteri, kalian bisa kirim ke WhatsApp admin kami. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya Bang Wahyu dan narasumber kita Bang Darmawan. Kami berdua mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.